Kalau lu lagi di weekend gabut, mending main biliar. Karena biliar sekarang itu olahraga yang banyak diminati sama semua kalangan. Tempatnya juga udah banyak yang proper. Lalu banyak informasi-informasi yang lu udah bisa dapetin. Dan juga sekarang kita mau bahas apa sih yang kita lihat dari tempat biliar dan preferensi kita itu seperti apa sih? This is What's in Progress. Podcast yang terus bertanya kenapa. Ini fun fact dulu ya. Jadi bapaknya Josh itu dulu kalau nggak salah atlet ya? Bapak gue tuh dulu pelatih biliar. Pelatih biliar. Pelatih. Buat apa timnas? Buat POPSI. Siapa? PBSI. Persatuan Biliar apa gitu. PBSI bukan basket ya? Oh, berarti POPSI bener. POPSI berarti. Kalau nggak salah. Gue lupa. Gue nggak pernah denger sih. Pokoknya the PSSI of Billiard. PSSI of Billiard. Iya. Terus dulu emang bokap lo udah berapa tahun emang? Bokap gue tuh udah main dari SMA kalau nggak salah. Dari SMA sampai sekarang? Nggak sampai sekarang sih. Tapi dia aktif itu kalau nggak salah 20 tahun lah. 20 tahun. Di BL. Sampai waktu itu bokap gue pernah bikin klub biliar dulu. Oh, jadi bikin tempat biliar? Sebenarnya lebih ke dulu dia punya tempat biliar yang pelatih itu sebenarnya kayak sampingan. Yang utama dulu dia bikin bisnis tempat biliar. Jadi kayak istilahnya jadi punya bisnis tapi kayak gue mau memajukan bangsa nih gitu. Enggak juga sih, tapi dia kayak punya tim. Pokoknya banyak atlet-atlet yang main di klub biliar itu. So akhirnya mereka kayak apa kita bikin tim ya gitu. Emang biliar pakai tim? Ada timnya. Oh iya. Kan biasanya biliar Bukannya 1 lawan 1? enggak, zaman dulu tuh 2v2 yang terkenal. Oh iya. Iya, 2v2. 2v2 terus ganti-gantian. Oh gitu. Oh, Iya. bentar. Boleh jelasin nggak maksudnya cara main biliar tuh gimana buat orang yang kayak belum pernah main biliar? Jadi di biliar itu kan basically kita ada 2 jenis permainan yang paling common ya. Yaitu 8 ball sama 9 ball. Dan kalau kalian pernah lihat itu kita pakai tongkat tuh. Kita kayak gitu kan. Nah, itu basically premise gamenya tuh beda-beda ya. Tapi kalau gue bisa bilang 8 ball ya. 8 ball itu kita mulai dengan 1 cue ball yaitu warna putih yang kita boleh pukul. Dan ada 15 bola yang kita harus masukin ke pocket. Kita bilangnya. Makanya kalau mejanya tuh kalau kita lihat tuh ada kayak berapa pocket ya? 6. 8. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya 6. Stupid. 6 Ya, bro. ada 6 pocket. 6. Ada 6 pocket. Terus lu masukin. Nah, awalnya kita break dulu. Itu berlaku untuk 9 ball juga. Jadi kita break menggunakan cue ball. Terus kita tembak ke perkumpulan bola-bola yang kita harus masukin itu. Kalau di 8 ball, sistemnya adalah kita pilih satu sisi. Antara solid atau stripe. Yaitu ditandakan dengan bolanya. Ya. Ada bola yang solid, yaitu dia tuh full satu color. Sama ada yang stripe, yaitu Ada putihnya ada kan? warnanya, tapi ada putihnya lah gitu di luarnya. Nah, goalnya adalah lu abisin stripes lu atau solid lu untuk akhirnya memasukkan bola 8. Berarti jadi gini ya, kalau misalnya yang solid berarti 1 sampai 7, terus yang stripe itu 9 sampai 15. Iya, betul. Itu Terus jauh lebih mathematical cara penjelasannya. Iya, tapi nanti kalau udah habis baru kayak Nah, baru lu punya jatah buat masukin 8. Iya. Kalau lu kena 8 sama di biliar itu kita pakai sistem you have to hit your ball first. Oke. Jadi kalau misalnya kita pakai cue ball, lu harus pukul cue ballnya ke bola lu. Kalau nggak fall. Kalau nggak fall, same thing, lu nggak boleh pukul bola 8, ya kan? Nah, kembali lagi, itu cara permainan si 8 ball, yang penting lu masukin, beres, gitu. Itu the base of the game lah. Terus kita ada 9 ball. 9 ball tuh lebih co-op menurut gue bisa bilang. Kenapa co-op? Kita kerjasama sampai bola 9. Jadi kan ada 9 bola. Kita semua harus pukulin bola yang sama, berurutan dari 1 sampai 8. Ya, yang penting lu harus pukul 1 sampai 8 dulu. 1 sampai 8. Ya. Jadi kalau misalnya 1 udah masuk, kita semua incer 2 gitu. Oke. Ya. Tapi premisnya adalah siapapun yang bisa masukin 9 duluan, Itu menang. itulah yang menang. Oke. Jadi it doesn't matter kalau misalnya lu pukul 1 dulu, tapi yang masuk 9, lu automatically menang. Gitu. That's why 9 ball itu the more professional competition di culture billiard ya dibanding 8 ball.
Eight ball itu biasanya lebih buat Recreation aja gitu ya. recreational latihan gitu. Tapi kalau misalnya real billiard turnamen itu biasanya standarnya adalah 9 ball. 9 ball. Gitu. Kurang lebih gitu sih. Lu mau tambahin lagi nggak? Billiard boy. Billiard boy. Paling gue mau nambahin mungkin kayak gini sih. Kalau misalnya kayak fall nih misalnya. Kan tadi kan kita ngebahas fall. Ya kan? Kalau fall gimana nih? Misalnya ini contoh kita lagi main 9 ball misalnya. Terus harusnya kita lagi mukul satu, ternyata kenanya 2 nih. Nah terus berarti itu gimana tuh? Itu bola putihnya kita ambil, terus kita boleh taruh aja di manapun. Ya. Itu nggak bener gak sih? Ya itu fall. Ya itu kalau fall. Itu Ya, fall jadi kayak kalau gitu. fall itu basically antara cue ball-nya masuk ke pocket, jadi itu bola putihnya masuk ke lubang, atau bola putihnya kena bola yang tidak seharusnya. Oh sama ada tambahan satu lagi, kalau bolanya nggak kena, kalau cue ball lu nggak kena bola sama sekali setelah 2 kali kena tembok kalau nggak salah itu fall. Itu yang basic lah. Ya itu yang basic lah. Itu ribet lah pokoknya yang fall-fallan. Ya. Ya. Tapi sebenarnya kalau dari gue sih ya, apa namanya? Kenapa gue suka biliar tuh karena kayak chill banget sih menurut gue. Olahraga yang chill menurut lu? Iya karena nggak bukan kayak nggak pakai tenaga ya. Gue kadang-kadang kalau misalnya kayak abis kayak main 2 jam gitu ya capek sih. Capek. Apalagi di sini nih. Iya berasa sih. Gitu. Harusnya kalau misalnya apa namanya posturnya proper sih harusnya sini sakit ya. Nggak tahu kalau gue sih ngerasa sini sakit. Gue gak pernah sakit sih di sini. Gokil. Beda Enggak, ya. soalnya gue biasanya sakitnya forearm. Karena kan lu gini kan kenceng terus. Gini terus. Masih? Iya. Kalau gue sakitnya di sini kalau Tapi itu kalau udah lama banget ya, gue baru berasa kayak, wih kenceng juga ini gitu. beda berarti. Mungkin karena gue kan emang mainnya nggak Iya, apa gua juga tembakan gue kan nggak yang kenceng-kenceng gitu. Iya, tapi kan gue juga nggak jago lah istilahnya. Jadi kita nggak tahu lah ya. Tapi itu personal experience kita main biliar kayak gitu kali ya. Tapi apa Seth, gue juga pengen tanya deh. Lu sebenarnya kenapa bisa akhirnya lumayan kayak gue kan, maksudnya kita kan punya personal life ya. Iya. Kayak gue perhatiin Keset tuh sempat kayak sebulan tuh maniak banget biliar gitu. Kayak lumayan maniak gitu. Tapi apa sih trigger pertamanya? Kayak lu, karena kan gue kan udah main dari dulu ya. Kalau lu kan kayak recently tiba-tiba kayak naik mode gitu banget gitu. Kalau gue sebenarnya gue udah sempet diajarin dari SMP bang sama kakak gue. Kayak ingat gue ya. Saya ingat gue tuh pertama kali gue mainnya tuh SMP tapi gue kayak ini tempatnya bau rokok banget. Iya, dulu tuh Iya. stigmanya gitu. Stigmanya kayak gitu kan. Iya. Tapi SMA gue jarang. Kuliah sih gue yang kayak sering main. Terus kayak apa namanya? Tapi nggak yang kayak sering banget ya. Paling kayak mungkin sebulan sekali lah. Kalau pas sama kuliah. Terus kayak yang akhir-akhir ini itu gue kayak lagi banyak sering main. Soalnya emang kerjaan gue ada yang kayak mepet nih sama biliar. Jadi kayak lumayan kayak oke, ini kayak gue harus kayak coba mendalamin nih biliar. Maksudnya kayak nggak cuman kayak cara mainnya doang gitu. Jadi kayak ini kalau misalnya ini mejanya kayak gimana sih? Terus kayak ini. I see. Gitu. Berarti lu lumayan paham dari segi equipmentnya lah. Equipmentnya. Iya, sedangkan gue cuman pemain aja dari dulu ya, gitu. Sesimpel gue dulu cuman suruh apa? Gue diajarin bokap gue umur berapa tuh? Tapi kan bapak lu dilatih yang bapak lu. Jadi sebenarnya kalau lu mau jadi apa namanya atlet bisa sih. Tapi ya, gue jadi pengen cerita. Dulu bokap gue, dulu kan itu zaman 2002, 2005 sekitar segitu. Itu CD tuh baru kayak masih relevant lah. Kaset gitu. Ya. Bapak gue tuh dulu koleksi kaset yang tau gak yang VHS yang balok hitam. Zaman VHS. Enggak, udah ada CD. Tapi bokap CD. gue punyanya yang itu. Dia punya dari dia kuliah itu dia simpen. Terus dia beli lagi yang versi CD yang lebih updated. Itu isinya semua dari, kalau nggak salah ada berapa puluh volume. Itu how to play billiard. Kan dia bapak lu udah pelatih bro. Enggak, itu belum pada zaman itu. Oh belum. Belum. Jadi kayak wah nih. Itu dia baru mulai kepikiran mau bikin klub biliar. Oh. Tapi tempatnya udah ada? Belum. Oh belum ada? Belum, dia cuma sering main aja. Terus
dia ajarin gua pas udah punya klub biliar itu, dia ajarin gua pas gua umur kalau nggak salah 7 tahun deh. Sama bawa rokok juga, gue inget banget tuh pengalamannya. Ya, terus ya udah diajarin kayak oh ini permainannya kayak gini, cara lu, dia dari dulu bilang paling penting tuh cara posture lu pas lu memukul. Iya, Itu kunci katanya. Soalnya kalau lu posture salah, bolanya nggak akan lurus. Bener sih. Gitu kan. Valid sih itu. Ya, terus ya udah gue inget tuh dulu gue main tapi kayak nggak pernah tertarik gitu. Boleh tolong contohin nggak postur yang bener kayak gimana? Kita kan lagi di ruang podcast nih kebetulan. Ntar kameranya tidak bisa mengambil gambar tersebut. Ya mungkin Karena ada wide shot ya. mungkin suatu hari kalau kita mungkin ada B-roll atau apa ntar maybe kita masukin ya pas kita main bareng gitu ya. Iya. Ya. Dulu gue gak suka main biliar karena gue merasa terpaksa dan bawa rokok banget kan. Dari bapak lo emang? Iya, Dipaksa dari bapak lo? Iya. Akhirnya gue biasanya nemenin bokap gue jaga klub biliar dia itu, gue masuk ke ruang office dia kan gak ada rokok kan. Gue masuk ke ruang office dia, gue main Warcraft dulu. Jadi lo main Warcraft di tempat biliar? Iya, sampai subuh. Lu bayangin gue umur 8 tahun tuh tidur tuh jam 4 pagi gitu. Ya gitulah, main Warcraft. Seru sih. Tapi akhirnya iya kayak pas SMP SMA gue mulai menemu serunya sih karena mungkin otak gue udah lebih developed kali ya, jadi kayak bisa lebih mikirin, karena menurut gue biliar itu all about strategy sih. Kayak kalau lu cuman mukul bola yang penting masuk tapi lu nggak mikirin bola berikutnya harus gimana, menurut gue lu nggak main biliar dengan bener gitu. Iya, kayak kalau lu ngeliat apa namanya, kan gue kadang-kadang suka lihat itu tuh kayak pro player yang main-main biliar tuh lagi turnamen, lagi tour gitu kan. Kayak gimana caranya ya mereka kayak parkirnya tuh bisa ya istilah Indo banget tuh. Iya, parkir. Jadi oh ya gue jelasin dulu. Jadi ketika gue ngomong parkir itu maksudnya lu pukul bola nih, ya kan? Kan pertama udah pasti objektifnya lu masukin bolanya dulu dong. Ya. Nah, tapi gimana caranya biar bola putihnya, cue ball-nya itu di posisi yang enak untuk pukulan berikutnya. Iya, betul. Itu jadi sebenarnya kayak catur basically. Iya. Iya kan. Lu harus think 2-3 moves ahead gitu. Gak sekedar kalau lu awal-awal kan pasti yang penting bola yang di depan mata gue masuk dulu gitu kan. Tapi lama-lama abis lu sering main lu akan rasa kayak oh ini gue mau masukin tapi yang berikutnya nggak bisa nih. Jadi gue harus gimana gitu kan. That's why gue nemu serunya biliar di situ. Setelah gue tahu itu. Gitu. Jadi planningnya tuh nggak cuman simple skill gitu. Cuman emang gue ngelihat sekarang itu tuh kayak apa ya, biliar tuh kayak develop banget. Kayak banyak kan banyak influencer kan sekarang kayak influencer biliar nih maksudnya ya. Kayak yang maksud gue tuh kayak review stick gitu. Kayak apa YouTube channel yang maksudnya itu kayak ya itu apa namanya, oh kalau misalnya mau mulai kayak gimana nih cara main biliar gimana nih gitu. Maksudnya yang kayak udah mulai advance ya, yang kayak udah pakai spin gitu. Iya. Dan gue juga ngerasa overall tempat biliar juga berubah jauh sih. Makanya mungkin ada banyak influencer yang bisa masuk gitu loh. Juga bener. Kayak gue ada temen wushu gue. Nah. Dia sekarang konten creator biliar. Namanya siapa? Jason Kitaro. Kalau nggak salah IG-nya tuh JK Biliar. Kayak itu yang gua sering nonton yang kayak dia kayak wah ini apa namanya kayunya apa, meskipun gua nggak tahu ya maksudnya. Gue juga nggak paham, kira gue paham. Gue kayak orang gila gue. Kayak gue bayangin kalau gue yang kayak jelasin kamera ke orang, seorang kayak apa sih ini 10 bit gitu misalnya. Sama, mungkin dia terbaliknya. Tapi emang kayak apa? Gue kaget sih waktu kayak gila ternyata ada juga yang kayak misalnya kayak sticknya doang tuh kayak sampai 20 juta, 30 juta gitu loh. Iya. Tapi gue nggak tahu mungkin itu emang udah lama ya. Maksudnya yang kayak buat bukan buat main, buat pajangan gitu maksudnya. Gue nggak tahu nih, ya kan. Tapi mungkin kayak kalau misalnya kita ke tempat biliar sih biasanya harusnya yang kayak 500.000 lah sticknya. Iya. Tapi ada juga yang waktu itu kita nyoba itu sih lumayan proper sih. Iya, yang sticknya Murray itu enak sih lumayan. Yang dia kasih sticknya karena Murray itu dulu kayak Dionex-nya. Iya, gold standardnya kan, gold standardnya. Yang waktu itu kita coba itu ada sticknya itu kayu sama karbon cuy. Iya. Itu menurut gue enak sih. Yang karbon gak enak sih. Nggak ya, enakan yang karbon. Enggak sih, gue gak suka. Tapi anyway, ya tempat biliar tuh berubah banget menurut gue. Kayak lu jadi ngingatkan gue kayak quality-nya sih. Kayak dulu tuh
Dulu tuh kayak pas bokap gue buka billiard club itu, value dia tuh purely meja dia Murray aja. Dulu tuh. Tapi kan emang mahal cuy Murray. Iya, tapi pada zamannya tuh Murray tuh jarang yang menyediakan itu. Sekarang gila, kualitas nggak main-main. Dan dulu kalau nggak salah bokap gue aja tuh dulu sejam itu 25.000 tahun itu ya. 25.000 mungkin sekarang Mahal sih. lumayan kan. Mahal banget gila. Itu dulu setara, kalau sekarang mungkin setara 60 kali. 60 Enggak sih lebih sih. Iya kali ya. Kalau lu zaman SD 25.000, soto dulu goceng, Bro. Iya. Makanya lumayan kan. Ya kayak mungkin kalau kali 5 ya udah kayak seharusnya. Kalau nggak salah 20 atau 25. Ya, kalau misalnya sekarang sih mungkin bisa gue bilang 120 sih. Oh iya. Gila ya. Semahal itu berarti. Iya. Tapi kenapa gue bilang dulu ya? Sekarang kayak Murray udah mulai dikit sih. Apa? Murray. Iya, Murray udah nggak ada. Karena didominasi Cina, bro. Gila. Ya. Ya makanya kan kalau sekarang sih kalau gue ngeliat banyak itu kayak Mr. Sung, Rason, Iya, Xingche. Xingche. Iya. Tapi enakan Mr. Sung sih daripada Xingche. Iya, kita kan tim Mr. Sung ya setelah kita tes. Iya, dan gue juga ngerasa sekarang dulu kita vibes anti rokok, rokok vibes-nya itu udah mulai berkurang ya. Kayak Oh iya, banyak sekarang, yang anti rokok kan emang. Iya, bahkan dulu tuh gue nggak tahu lu tahu atau enggak, tapi dulu tuh salah satu pelopor pertama yang tempat BL family friendly gitu tuh utamanya tuh namanya Mills. Mills. Dia tuh awalnya tuh biasa aja ukurannya, kecil. Terus dia itu buka no smoking allowed di dalam. Oke. Terus rame kan, karena bocil-bocil pada main, mak-mak pada main. Sekarang setengah di lantai 2, kalau nggak salah lantai 2-nya PV ya, itu hampir sepertiga mallnya tuh cuman BL dia doang. Sepertiga mall. Iya, sepertiga di lantai itu ya. Terus sepertiga di lantai itu. Iya. Tapi itu lebay banget sih. Gue jalan nih lurus, itu nggak beres-beres meja. Terus aja, itu kayak mungkin udah 60 meja kali total. Gue kayak bingung. Ya berarti kan sesukses itu berarti. Sesukses itu. Emang mungkin berarti pada zamannya sebenarnya ada kayak market untuk BL non smoking. Cuman nggak ada yang berani aja istilahnya kan. Dan gue ngerasa sekarang dia cabangnya udah banyak kan. Dan cabangnya banyak. Cabangnya Lu nggak pernah main di situ? Gitu. Karena dia di Pluit jauh. Yang cabang lain gue nggak tahu. Tapi intinya sih, gue pertama kali ke Mills itu gue kayak, wow ini kayak billiard now is being a more serious sport menurut gue. Kayak dulu tuh kalau gue pikir-pikir kayak golf ya misalnya dulu ya. Gue ngerasa golf itu dulu persepsi gue, bukannya the sport culture ya, tapi dulu persepsi gue golf tuh cuma orang networking, pukul-pukulin bola gitu. Yang serius sedikit gitu. Tapi sekarang kan kalau kita lihat orang tuh legit do their best every time di driving itu loh. Ya. Dan sama kayak di BL dulu gue kira tuh tempat orang nyebat-nyebat sambil ngobrol aja gitu. Orang pulang kantor capek, ya udah tok. Enggak sih kalau pulang kantor enggak Ya. capek. Pulang gitu. Ya, tapi sekarang kan gue perhatiin actually people ada orang bayar sewa meja sendiri latihan shot gitu-gitu doang. Banyak sekarang gue lihat ya. Jadi memang gue nggak tahu segede apa competitionnya di sini, tapi orang udah mulai serius latihan. Itu emang kalau misalnya kita ngomong sekarang itu, at least di daerah gue ya, Tanjung Duren itu kayak gue bisa bilang tempat BL-nya sendiri ada 10 cuy. Iya itu Tanjung Duren baik banget. Iya banyak banget, gue nggak tahu emang marketnya segede itu ya. Tapi kayak ada satu tempat yang menurut gue itu lucu tuh dia di atasnya restoran. Oh, yang mana tuh? Nggak tahu, atasnya bistek deh kalau nggak salah. Oh, ada 2 yang di atas. Restoran. Ada 2. Ada 2. Iya. Tapi yang itu kan apa namanya? Aduh lupa after. Tapi mungkin kayak gue kita nyobain yang di bistek. Iya kita nyobain bistek. Ya kan, itu menurut gue karena kayak waktu terakhir kita makan di sana masih restoran kan? Iya betul. Masih kayak yang area outdoornya nggak sih? Jadi dia tuh sebenarnya dia bukan di atasnya bistek. Tapi dia di sebelahnya bistek yaitu di atasnya Papa Rich kalau nggak salah. Oh iya sorry di atasnya Papa Rich. Yeah. Maaf bistek, maaf Papa Rich. Tapi di atasnya bistek. Papa Rich. Kita tuh ke situ karena harganya nggak ngotak menurut gua. Kenapa? Nggak diskon itu 40.000 sejam. Itu menurut gua proper banget tempatnya. Diskon 25.000 sejam. Atau 30.000 ya. Nggak ngotak kata gua sumpah. Untuk kualitas yang kita dapat ya. Saban sejam sih
Oke Gila lah. sih, gila banget. Dan enggak, tapi menurut gue yang gue mau ngobrolin tuh maksudnya itu kayak orang yang datang ke sana itu menurut gue tuh jadi diverse banget karena banyaknya tuh ini observasi gue ya. Yang di sana tuh malah banyak tuh ibu-ibu. Iya bener, banyak kan ibu-ibu. Iya, jadi gue kayak ini kenapa menjudge sebelah kayak ibu-ibu berempat ya. Justru kayaknya yang kayak seumuran kita ya. Itu cuma kita doang deh. Iya nggak banyak. Karena gue nggak tahu ya, tapi market sana memang mungkin arisan ibu-ibu pindah ke Sekarang arisan ibu-ibu itu makan, biliar ya bisa makan beefsteak, habis itu bosen ke sebelah. ke sebelah kita main BL aja gitu kan. Gokil, iya. Nah, lu mengingatkan gue juga sama si BL yang di atasnya Wing Hang. Well, di atas wing hang. Oh iya ada ya di atas Iya. wing hang. Nah, itu anak muda semua. Itu anak muda semua. Anak muda karena semua. habis wing hang. Habis Wing Hang. Oke. Karena kayaknya gitu ya. Jadi anything yang deket sama makanan sesuai niche-nya akan Boleh isi sih. BL Iya gitu kali ya. iya benar. karena anak muda yang makan beefsteak kayaknya nggak banyak, keluarga gitu kan paling. I mean kalau misalnya anak kuliah kayak nggak akan makan bistik sih. Iya kan. Makannya Wing Hang. Makanya wing hang. Iya. Bener. Valid. Dan yang gue lihat juga tuh waktu kita main tuh sempat ada kayaknya itu deh lomba buat junior. Oh iya lomba Iya kan? junior. Gue ngeliat sih maksudnya kayak apa ya? Gila ternyata develop juga ya maksudnya yang kayak gini-gini. Mungkin istilahnya kayak masih tarkam mungkin ya. Iya, dan mereka lebih jago dari kita sih. Ya itu gue bawa bola sendiri cuy. Bawa bola sendiri, bawa stick sendiri. Tapi itu gue lihat. Maksudnya kan gue kepo kan, gue ngeliat kan biasanya kalau stripe itu pinggirnya kan putih, Nah. dia pinggirnya hitam, ya kan. Terus gue liat kan, keren juga tuh bola. Gue cek tuh Tokped dong, bola apa nih? Gue cek ternyata namanya Aramid Black, Oke. harganya 6 juta. Gila, Bola doang. Ya. Terus ya gue cari tahu dong bedanya apa sih kayak bola yang apa yang kayak cuman gopek sama yang 6 juta gitu. Ya. Ternyata jadi mereka itu ada kayak apa ya? Errornya dikit lah kalau misalnya yang murah. Let's say mungkin nggak sebulet itu. Jadi membuat shot lu nggak seakurat itu. Jadi misalnya kayak sebenarnya bulat tapi mungkin kayak ada kayak Beberapa derajat terlalu gitu ya, kayak terlalu kayak oval dikit but nah tapi kalau misalnya yang kayak yang bagus-bagus itu emang kayak bulat sempurna. Jadi emang QC-nya setinggi itu makanya dia bisa jual 6 juta. 6 juta buat turnamen tuh. Aramid Black namanya. Gila sih. 6 juta bisa makan berapa kali? Bistik. Iya. Beefsteaknya berapa kali? Gak sih. Satu sapi kali. Iya. Tapi anyway, berarti overall menurut lu apakah yang di atasnya beefsteak itu, yang di atasnya Papa Rich itu, lu bisa bilang the gold standard of tempat biliar di Tanjung Duren gitu? Tanjung Duren gue bisa bilang iya. Oh iya, Iya. karena lu udah lumayan coba-cobain semua ya. Tapi kalau mungkin kalau di Jakbar kayaknya gue antara Jakbil atau itu apa sih namanya Arjuna. Oh Arjuna. Arjuna menurut gue Arjuna oke. juga proper sih. Cuma Arjuna mahal proper aja. banget. Arjuna proper banget menurut gue. Dan ya itu sih apa namanya yang gue notice sekarang tuh banyak yang kayak no smoking semua gitu loh. Iya. Itu gue menurut gue itu appreciate banget sih maksudnya. Kalaupun kayaknya mereka cuman pots only atau Iya post only gitu. e-cigarette gitu ya. Kayaknya mungkin supaya hawanya nggak terlalu Dan kayaknya smoky gitu. takut ngerusak itu juga deh, ngerusak kainnya deh. Iya. Kayak itu cuma di Indo doang deh kultur rokok sama biliar itu. Karena gue ngerasa pas gue ke luar negeri nggak ada yang kayak gitu. Oh nggak, gue di Cina kayak gitu. Oh di Cina juga Jadi kayak gitu. Oh I see. Kalau di Cina tiap kali ya, kalau di Cina itu ini lucu nih. Jadi di mall itu sering ada bannernya. Jadi ada kayak orang kayak gitu kan. Oh bannernya gini. Iya bannernya gini nih. Oke. Terus sebelahnya ada cewek. Terus? Ceweknya ya lu tau lah cewek apa. Jadi kayak Cewek berkarisma. Iya cewek berkarisma gitu. Jadi kayak emang kalau culture Cina kayak gitu sih kalau main BL. Kayaknya di Indo juga gitu deh sebenarnya.
Emang kayak gitu ya. Tapi kan nggak di bannerin di mall gitu cuy. Iya. Tapi ada tempat-tempat yang kayak gitu. Nah, dulu pas gue kesulitan cari tempat BL, salah satu opsinya tuh ada tempat BL di Sarinah dulu. Sarinah. Nah, dulu pas gue SMP, gue suka main di sana karena sekolah gue kan dekat Sarinah. Karena opsinya cuma itu doang, Set. Ya. Ah, kalau udah di atas jam 9 malam, agak aneh sih tempatnya. Kalau gue itu yang kayak gitu tuh pas apa namanya? Pas di kuliah yang apa namanya di dekatnya ITC ya. Bukan ITC. WTC. Itu kan juga kayak ada karaoke-nya tuh. Oh, ada. Ada karaoke-nya. Jadi nyambung tuh. Jadi gini BL kalau lu capek ya udah karaoke gitu. Iya. Untungnya sih sekarang opsi biliar yang lebih proper banyak. Yang lebih fokus ke biliarnya. Ya fokus ke biliarnya benar. Iya. Jadi menurut lu apa nih kategori tempat BL yang menurut lu enak untuk orang mungkin kayak hobi atau profesional gitu? Kalau gue sih sekarang ngeliat mejanya ya. Meja ya? Ya, karena sekarang gue jadi kayak tahu, maksudnya ini mungkin agak teknikal ya. Tapi kalau gue ngeliat mejanya, pertama gue ngeliat pasti mereknya dong, ya kan. Murray kah, Mr. Sung kah, Rason kah, gitu. Karena ternyata itu di mejanya itu dia ada batunya tuh. Batu? Iya, jadi ternyata mejanya itu dari batu. Namanya slate. Slate? Iya, batu mineral. Oke. Nah, itu ngefek tuh ketebalan batunya gitu. Jadi batu gelindingnya. Nah, terus setelah itu kainnya. Kalau kainnya sih ya yang maksudnya untuk yang kayak masih di bawah 100.000 lah menurut gua. Kayaknya gue paling suka yang mereknya CPBA. Oh, bukannya CPBA certification? Gue kira. No. Jadi CPBA tuh brand. Brand. Oke. Jadi itu sebenarnya China Professional Billiard China Pool and Billiard Association, CPBA. Oh, berarti the PSSI of Billiard di Cina. Di Cina. Yeah. Tapi dia bikin kain. Oke. Dia bikin kain. Nah, itu dia kayak buat nyaingin yang maksudnya itu brand-brand western yang maksudnya itu udah kayak ya bagus tapi mahal. Gitu. Jadi kayak the Xiaomi of kain billiard. Tapi actually lu membuat gue berpikir. Kenapa? Kan biasanya kan olahraga itu kita dipengaruhi sama budaya dari barat. Iya. Apakah biliar Indonesia recently itu sebenarnya efek globalisasi dari Cina justru dari timur? Enggak. Tetap western. Tetap western. Karena kalau kita ngomong Cina ya. Mereka ada kayak apa namanya? Cara main sendiri. Oh. Bahkan mejanya beda. Jadi kayak ini mejanya persegi gitu. Enggak. Enggak. Jadi ini setahu gua ya. Setahu gua nih. Mejanya biliar Cina itu lebih gede. Satu. Oke. Lebih gede dikit. Berarti Jadi snooker. Mirip snooker, tapi enggak segede snooker. Ya. Sama kainnya itu lebih berbulu. Lebih berbulu. Iya. Oke. Jadi kalau ini apa namanya kayak kalau lu ngeliat kain nih ya, misalnya lu datang ke meja biliar nih, ke tempat biliar. Lu coba kayak pegang-pegangin kainnya deh. Pegang-pegangin kainnya. Iya, dia. Pegang kainnya, ya diraba-raba gitu ya kan. Kalau misalnya itu kayak lu ngerasa kayak gak halus, itu pasti tembakannya jadinya lebih kenceng. Lebih cepat. Apakah itu yang orang cari? Tergantung lu sukanya kayak gimana. Oke. Tapi gue personally kayaknya lebih suka yang keset. Yang ada bulunya. Yang lebih friction gitu. Yang lebih friction gitu. Iya. Ya berarti lu sukanya yang kayak mainnya agak lambat. Makanya gue pukulnya harus lebih kenceng biasanya. Kalau gue kan emang pukulnya gue nggak suka pukul kenceng. Berarti lu suka yang halus? Gue sih lebih prefer yang halus. Oh. Gitu. Kalau apa namanya bahasa teknikalnya worsted. Ya apapun itu. Iya. Iya. Jadi apa namanya menurut gue kalau lu
ke tempat biliar, terus lu lihat kayak meja Mr. Sung, kainnya CPBA, menurut gua itu udah kayak oke lah. Calon-calon bagus. Calon-calon bagus. Tapi kembali lagi preferensi masing-masing. Berarti kalau orang bilang don't judge a book by its cover, lu judge a billiard place by its table. Iya, gua judge billiard space baik. Tapi misalnya ya, Seth, misalnya gue kayak, ayo Seth kita buy one gitu. Iya. Terus gue pilih meja gue gitu, yang kesat gitu, yang friction. Apakah lu jadi apakah itu bisa dibilang curang gitu? Atau mungkin kayak di professional billiard tuh meja yang tipe apa sih yang di accepted sebagai standard? Yang lebih kesat atau yang lebih halus atau a balance of both? Jadi ini kalau misalnya di profesional ya, Iya. mereka udah ada regulation table biasanya, ya kan. Jadi ketebalan batunya, terus apa namanya kainnya mau pakai yang mana, bumpernya itu, lo tau bumper nggak? Tahu? Bumper meja. Iya tahu. Kan tadi gue jelasin bumper meja di awal yang 8-9 ball. Iya. Jadi bumper mejanya itu kayak angle-nya itu berapa itu jelasin. Itu udah semuanya udah regulated. Ada nggak tempat biliar yang menawarkan that standard? Gue sih nggak nemu ya. Karena kalau kita nemu kita buy one-nya di situ aja maksud gue. Jadi kayak apa namanya? Iya jadi nggak bisa kayak, yah tipe mejanya yang halus sih, makanya gue kalah gitu. Sok-sok pro dikit lah ya. Iya. Sok-sok pro dikit lah ya. Kayak orang kan biasa yang salty loser itu kan blame the equipment, not the skill gitu. Iya. Oh tapi nggak tahu sih ya kalau tongkat kayak gue masih belum. Wah tongkat another story sih. Iya. Tapi actually rencananya kita ya guys, kita agak berencana tuh mau beli Mau stick. beli stick biliar. Tapi kita lagi bingung nih, kalau misalnya video ini memang kalian mau ikutin biliar lebih lanjut dengan kita ya, mungkin kita akan consider untuk bikin konten juga ya untuk beli stick gitu. Karena kita mau jelasin stick di sini pun nggak paham Jir. Kita kosong banget. Ya. Tapi lu udah tahu nggak lu mau beli stick mana? Nggak tahu. Gue udah tahu saya. Oh iya. Gokil. Mungkin I think we should save that for Oh next iya. video. Karena menurut gue sengaja. Kalau gue sih sengaja belum mau pilih. Oh gitu. Biar gue buta pas masuk ke toko. Oh. Gitu. Karena menurut gue takutnya kalau gue udah ada preference, nanti pas dia jelasin gue kayak, oh tapi gue mau tipe yang ini, gue mau tipe yang ini, gue mau tipe yang ini. Oh gue nggak tahu sih sebenarnya itu gue ngeliat wah keren juga nih itu tongkat gue gitu doang. Itu the biggest mistake sih. Dulu ya selama gue main biliar ya, dulu di tempat-tempat gue nggak tahu sekarang. Yeah. Tapi dulu di tempat-tempat biliar yang lama, yang desainnya paling keren tuh pasti paling nggak enak biasanya. Biasanya yang basic banget. Enggak kalau ini emang keren banget menurut gue. Apa tuh kerennya? Apa kerennya? ya nanti lihat aja di gitu episode berikutnya. Tapi dulu ya, kayak yang desainnya yang biasanya keren-keren, itu biasanya nggak bagus. Skip biasa ya. Biasa nggak enak. Skip ya. Biasanya yang kayak cuman atasnya putih, terus ini ada kayak silver gitu, bawahnya coklat. Wah itu yang paling enak biasanya. Yang basic cuma gitu doang. Itu biasanya paling enak dulu ya. Ya kalau misalnya stick lanjut nanti deh. Iya, tapi overall I think kita udah kasih gambaran lumayan jelas tentang mejanya ya gitu ya. Dan coba kalian bisa share juga ke kita kalau misalnya kalian tertarik buat main biliar atau mungkin kalian bisa share experience biliar kita. Rekomendasi tempat biliar. Iya, rekomendasi tempat biliar apalagi yang buat jakbar biar kita coba. yang itu tuh, yang regulation biar gue bisa buy Ya, one. biar kita bisa buy one. Bisa buy one. Karena gue nggak mau dia banyak alasan kayak Alasan gue selalu menang. Gue selalu menang. Ini fun fact ya guys ya. Gue selalu menang lawan Joshua. Iya soalnya dia jago guys. Ya udah. That's all from us. See you guys in the next episode. Bye. Bye.